Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari CV Solo Surya Panel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai sistem di PLTS. Di PLTS sendiri itu ada beberapa sistem, dibagi menjadi 3 besar atau 3 jenis sistem, yaitu yang pertama ada sistem off grid, terus yang kedua ada sistem on grid, terus yang ketiga ada sistem hybrid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem off grid. Apa itu sistem off grid? Sistem off grid adalah sistem di PLTS yang merupakan sistem yang dia berdiri sendiri, atau dia adalah pembangkit listrik mandiri tanpa tergantung dengan PLN. Itu namanya sistem off grid. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam sistem off grid ini? Tentu saja yang pertama itu adalah panel surya, dan yang selanjutnya ada inverter seperti ini. Ini adalah salah satu contoh inverter. Ini berbentuk kit, tapi di pasaran juga ada inverter yang sudah produk jadi, ada casingnya, lengkap lah semuanya. Terus kita juga memerlukan MCB DC sebagai pembatas arus. Ada MCB DC sebagai pembatas arus, dan juga kita ada SCC atau Solar Charging Controller. Sebenarnya SCC itu ada 2 jenis, ada yang jenisnya MPPT dan juga ada yang jenisnya PWM seperti ini. Terus kita juga memerlukan ATS. ATS itu ya, ini adalah salah satu contohnya ATS. Kita menggunakan relay dan juga kita menggunakan kontaktor, atau bisa juga kita beli ATS yang sudah jadi juga ada. Terus kita juga butuh baterai untuk penyimpanan energi listriknya, seperti ini contoh baterai. Dan juga kita memerlukan sedikit tambahan kabel dan juga aksesoris lainnya untuk menunjang sistem off grid ini. Untuk yang pertama nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama tentu saja itu adalah panel surya. Cuma karena panel surya itu ukurannya besar, ya kita nggak bisa tampilkan di sini. Itu panel surya itu ukurannya macam-macam, mulai dari yang 10 WP, 20 WP, 100 WP, sampai ada yang 700 WP. Itu satu kotaknya. Nah, fungsi dari panel surya itu adalah dia untuk menangkap cahaya matahari, terus diolah atau diproses dari cahaya matahari itu, diproses menjadi tegangan atau menjadi arus listrik, yang nantinya arus listrik itu melalui kabel masuk ke ini, masuk ke SCC, Solar Charger Controller. Masuk ke SCC atau Solar Charger Controller ini adalah yang tipe PWM. Sebenarnya ada juga yang tipe MPPT, cuma nanti yang kita bahas di sini adalah yang tipe PWM. Nah, untuk tampilannya SCC PWM itu seperti ini. Di sini ada beberapa terminal dan juga tombol, ada juga layar untuk displaynya, dan di sini juga ada port untuk USB-nya. Di sini ada 2 terminal, ada simbolnya panel surya bertuliskan plus dan min. Itu artinya dari panel surya itu ada kabel terus masuk ke sini, ke terminal ini ada gambarnya panel surya. Ini untuk
yang plus, ini untuk yang min. Terus di sini juga ada terminal untuk baterai. Ini juga ada plus dan minnya. Jangan sampai kebalik ketika memasangnya. Dan juga di sini ada terminal untuk load atau untuk beban tegangan DC. Di sini juga ada plus minnya. Terus di sini juga ada 3 tombol, yaitu tombol menu untuk penyetingan, dan juga di sini ada tombol up dan juga ada tombol down. Dan di sini ada layar LCD-nya untuk tampilan. Nanti kalau sudah dipasang, nanti di sini akan ada tampilannya tegangan baterai, terus ada juga tegangan dari PV dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada port USB yang bisa kita gunakan untuk mengecas HP lah, salah satunya itu bisa kita gunakan. Nah, itulah fungsi dari SCC tipe PWM ini. Terus komponen selanjutnya yang kita butuhkan untuk PLTS jenis off-grid ini adalah baterai. Nah, baterai ini berfungsi untuk menyimpan arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya, nanti akan disimpan di baterai ini, yang kemudian dari baterai ini akan kita rubah menjadi arus AC menggunakan inverter. Nah, untuk baterai sendiri ada berbagai macam atau jenisnya. Ini adalah salah satu contoh jenis baterai tipe VRLA deep cycle. Nah, bagian-bagian dari baterai tersendiri di sini ada kutub positif dan juga kutub negatifnya. Dan untuk kapasitas baterai itu sendiri bermacam-macam. Di sini ini kita menggunakan sampel yang berkapasitas 100 Ah. Ada juga yang 190 Ah ada juga yang 200 Ah. Cuma di sini kita sampelnya yang 100 Ah. Untuk komponen yang selanjutnya pada sistem PLTS off-grid ini adalah inverter. Ini adalah salah satu contoh bentuk inverter. Ini adalah inverter yang berbentuk kit atau hanya berbentuk rangkaian saja. Cuma di pasaran itu ada banyak sekali macam inverter. Untuk fungsi dari inverter ini sendiri adalah untuk merubah arus DC yang dari baterai nanti masuk ke inverter ini, nanti dirubah menjadi tegangan AC 220 sehingga dapat kita pergunakan di peralatan listrik rumah tangga. Untuk kapasitas inverter itu sendiri sangatlah banyak, mulai dari 200 watt hingga ribuan watt, dan juga jenisnya bermacam-macam berdasarkan input tegangan baterainya. Jadi untuk menghidupkan inverter itu ada berbagai jenis. Untuk baterainya sendiri itu mulai dari input tegangan 12 volt, terus ada juga yang 24 volt, ada yang 36 volt, ada yang 48 volt, dan juga ada yang 96 volt. Dan juga inverter off-grid ini ada juga 2 jenis, yaitu ada yang low frekuensi dan ada juga yang high frekuensi. Terus bedanya di mana antara low dan high frekuensi itu sendiri? Kalau untuk yang low frekuensi ini adalah sebenarnya kit inverter low frekuensi. Itu bedanya, kalau low frekuensi itu dia pakai trafo besar atau ada trafo tambahan, trafo besar. Dan inverter low frekuensi ini sangat cocok untuk beban-beban motor induksi atau beban-beban motor, seperti contohnya kipas angin, terus mesin cuci, pompa air, kulkas, dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk yang high frekuensi itu sangat cocok untuk perangkat-perangkat elektronik seperti televisi, radio, speaker aktif, dan lain sebagainya. Tapi yang high frekuensi juga bisa digunakan untuk yang beban motor, cuma hasilnya nggak sebagus kalau yang low frekuensi. Terus untuk komponen yang selanjutnya adalah MCB DC, yang ini fungsinya adalah seperti MCB biasa atau seperti MCB AC, yaitu untuk pembatas arus dan juga untuk pengaman apabila terjadi konsleting. Maksudnya adalah jika nanti arus yang melewati MCB ini melebihi dari kapasitas MCB ini sendiri, maka MCB ini akan ngetrip seperti ini, akan ngetrip. Dan juga apabila ada yang konslet, nanti MCB ini sebagai pengaman akan memutus arus, dia juga akan ngetrip. Dan ini adalah contoh MCB DC 100 ampere. Di sini ada 4 terminal. Ini adalah terminal input, ini untuk yang plus, dan yang ini untuk min, dan yang bawahnya ini adalah terminal output, ini untuk plus dan ini untuk min. MCB ini biasanya dipasang untuk pengaman arus dari PV, yaitu dari panel surya ditarik kabel terus masuk ke MCB ini dulu, baru outputnya ini nanti masuk ke SCC. Dan juga MCB ini dipasang sebagai pengaman dari baterai yang menuju ke inverter. Jadi dari baterai masuk ke MCB ini dulu, terus outputnya baru masuk ke inverter. Untuk komponen selanjutnya dalam PLTS off grid adalah ATS atau Automatic Transfer Switch. Nah, ini adalah salah satu contoh ATS. Ini kita menggunakan relay dan juga kontaktor. Sebenarnya juga ada produk jadi di pasaran yang langsung berbentuk ATS jadi. Dan ini adalah contoh bentuk dari relay, itu seperti ini. Di sini ada banyak kaki-kaki, diantaranya ada kaki untuk koil dan juga ada untuk kaki-kaki kontak poinnya. Dan juga ini ada kontaktor. Di sini ada beberapa terminal, ya ada terminal untuk koil dan juga ada untuk terminal kontak poinnya, yang biasanya kita dapat memanfaatkan dua alat ini, relay dan juga kontaktor, untuk menjadi ATS. Untuk fungsi dari ATS itu sendiri adalah untuk mengoper atau memindahkan antara tegangan yang kita gunakan itu adalah dari inverter atau dari PLN. Sebagai contoh, kita menggunakan ATS ini untuk mengoper tegangan dari PLTS menuju ke pindah ke PLN menggunakan LVD, yaitu ketika LVD membaca baterai itu sudah low, maka otomatis dengan ATS ini tadi tegangan akan pindah ke PLN. Dan begitu juga nanti besok harinya ketika baterai sudah mulai ngecas, baterai sudah mulai penuh, secara otomatis ATS ini akan bekerja, akan mengoper yang tadinya dari PLN menjadi PLTS kembali. Ya, itulah tadi beberapa komponen yang kita butuhkan dalam PLTS System of Grid itu sendiri. Terus apa saja kelebihan dari System of Grid ini dan juga kekurangannya? Untuk kelebihan dari System of Grid ini adalah dia sistem yang mandiri, atau dia adalah sistem yang dapat menghasilkan listrik sendiri tanpa kita membutuhkan listrik dari PLN. Jadi intinya ini adalah sistem
yang dia berdiri sendiri, dia mampu menghasilkan listrik sendiri untuk mencukupi semua kebutuhan listrik kita sehari-hari. Namun ada juga kekurangannya dalam sistem off-grid ini, karena dalam sistem ini kita membutuhkan banyak part seperti yang sudah kita bahas tadi, dan juga kita memerlukan banyak baterai juga, banyak PV juga. Itulah sedikit pembahasan tentang sistem off-grid dari kami. Untuk info selanjutnya atau info yang lebih mendetail, silahkan kunjungi website kami di www.panelsuryasolo.com dan juga di Facebook kami CV Solo Surya Panel. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video kami selanjutnya yang akan membahas tentang sistem on-grid dan juga sistem hybrid. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.